warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jumroh TV yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi dalam kajian atau solusi ibadah di masa pandemi corona. Kali ini kita akan membahas pertanyaan jemaah mengenai hukum sholat seandainya dilakukan secara atau menggunakan video conference. Artinya gambarannya adalah imam ada di satu tempat, kemudian makmumnya juga melihat video atau melihat televisi atau layar, kemudian mengikuti imam yang jaraknya berjauhan. Jadi dalam hal ini adalah sebenarnya ini pertanyaan bagus untuk mensiasati tetap sholat berjamaah, namun dengan tempat yang berbeda-beda. Jadi imamnya mungkin ada di satu tempat, makmumnya ada di banyak tempat, dengan mengikuti imam, bacaan imam dan gerakan imam yang menjadi pemimpin imam di acara itu atau di sholat berjamaah itu melalui video conference. Apabila ini terjadi, maka ulama-ulama fikih sudah merumuskan beberapa persyaratan dalam sholat berjamaah mengacu kepada dalil Al-Quran dan hadis. Wabil khusus tentang contoh-contoh sholat berjamaah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Salah satu persyaratan untuk sholat berjamaah itu adalah, pertama adalah harus di satu tempat. Artinya antara imam dan makmum ada di satu tempat. Meskipun itu bentuk bangunannya bertingkat, tapi masih dalam satu tempat. Sebutlah masjid atau sebutlah aula dengan 2 lantai atau 3 lantai atau 4 lantai. Artinya masih dalam satu tempat. Seandainya pun shaf yang terakhir dari jemaah yang ada di masjid, kemudian ada jemaah yang jauh di belakang, sebutlah 300 hasta sebagaimana pendapat Imam Malik, atau kurang lebih 300 hasta itu kurang lebih 150 meter, maka itu pun tetap sah. Tapi tetap dengan syarat bahwa intiqalatul imam atau gerakan perpindahan imam harus diketahui oleh makmum. Artinya seluruh gerak-gerik imam wajib diketahui oleh makmum. Dan ini mungkin kejadiannya kalau misalnya ini terjadi yang sekarang dalam keadaan normal, orang sering masih menggunakan beberapa peralatan penunjang untuk sholat yang seperti ini. Sebutlah imam yang ada di masjid, kemudian makmumnya meluber sampai jalan raya, butuh pengeras suara misalnya, atau kalau sholat imamnya ada di lantai 1, makmumnya ada di lantai 2 dan 3 menggunakan kamera televisi. Sehingga setiap pergerakan imam dapat diketahui oleh makmum. Itu masih sah karena dianggap ada manfaat atau jalan tembus antara imam dan makmum. Artinya para ulama sepakat bahwa sholat berjamaah itu mesti di satu tempat dan kemudian imam atau gerakan imam diketahui oleh makmum. Nah, ini akan berbeda dengan sholat dengan video conference. Sebutlah misalnya ada orang sholat di satu tempat, kemudian makmumnya menggunakan aplikasi sholat di rumah, maka tidak memenuhi kriteria ini karena berada di tempat yang berbeda-beda. Meskipun syarat kedua terpenuhi, yaitu gerakan imam diketahui oleh makmum. Namun syarat pertamanya tidak terpenuhi, yaitu berada di dalam satu tempat. Maka tidak heran kenapa di dalam mazhab Syafi'i ada masjid atau bangunan masjid, arsitektur masjid mesti ada istidrok atau semacam jalan tembus yang menghubungkan. Kalau seandainya masjidnya 2 lantai adalah bentuknya tangga. Artinya ini adalah untuk memberikan pendapat yang kokoh bahwa sholat berjamaah mesti dalam satu tempat. Sebutlah kalau seandainya tempatnya terbatas dibuat 2 lantai, tetap harus ada jalan tembus atau manfaat, atau kalau dalam istilah fikih ada yang juga menyebut istidrok atau jalan menuju ke tempat makmum. Dalam kaidah berjamaah, mengapa demikian harus dalam satu tempat? Karena memang tujuan berjamaah adalah berkumpul. Sementara dalam kondisi saat ini berkumpul justru dianjurkan untuk tidak dilakukan. Jadi ide untuk membuat sholat berjamaah dengan video conference itu bagus, namun tidak memenuhi kriteria sebagai sholat berjamaah. Bagaimana kalau tetap seandainya dilakukan? Maka sholatnya tetap dianggap sholat munfarid. Bahkan dikatakan bisa jadi batal kalau seandainya kondisi ini, karena kalau orang munfarid niatnya akan berbeda dengan niat sholat berjamaah. Jadi sebaiknya tidak dilakukan sholat melalui video conference. Tetap lakukan sholat di rumah berjamaah dengan keluarga di rumah dan tidak usah menggunakan teleconference.
atau video conference. Kalaupun itu kajian nggak masalah karena tidak mensyaratkan kajian orang harus berkumpul di satu tempat. Baik melalui aplikasi, melalui banyak aplikasi orang penceramahnya ada di satu tempat, terus makmum atau jemaahnya tempat lain nggak masalah. Karena itu tidak mensyaratkan di satu tempat. Tapi karena ini sholat, maka harus memenuhi kriteria atau persyaratan sholat berjamaah, yaitu berada di satu tempat, kemudian seluruh gerakan imam diketahui oleh makmum, demikian juga suara dan sebagainya, komando dari imam diketahui atau difahami oleh makmum. Maka barulah itu sholat berjamaah sah. Jadi kesimpulannya, sholat dengan video conference atau vicons, maka hukumnya tidak sah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.